Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wadi Rusmawati dengan NIM S1S1240080. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan progres saya dalam mempelajari bahasa pemrograman PHP di Wetri School. Nah, untuk video kali ini, bagian yang akan saya bahas itu di bagian PHP tingkat lanjut dan di bagian penanganan file PHP. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian penanganan file PHP. Nah, apa sih itu penanganan file PHP? Jadi penanganan file itu merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. PHP itu memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Fungsi inti untuk penanganan file itu ada banyak bentuknya. Yang pertama itu ada read file, dia itu membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Kemudian ada fopen, dia itu membuka file atau memberikan kita lebih banyak pilihan daripada fungsi read file tadi. Lalu ada fread, dia itu membaca dari sebuah file. Lalu fgets, dia itu membaca satu baris dari sebuah file. Lalu ada fget, dia itu membaca satu karakter dari sebuah file. Selanjutnya ada off, dia itu memeriksa apakah akhir file atau f telah tercapai. Lalu ada fwrite, dia itu menulis ke dalam file. Ada fclose untuk menutup file yang sedang terbuka. Dan yang terakhir ada unlink untuk menghapus file. Nah, di sini tuh ada catatan, katanya berhati-hatilah saat memanipulasi file. Kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umumnya itu meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, di bagian sini tuh ada fungsi dari read file PHP. Nah, fungsinya itu untuk membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output atau biasanya browser. Di sini tuh kita memiliki file teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server. Dan tampilannya itu seperti ini. Kemudian di bawah ini ada kode PHP untuk membaca dan menuliskannya ke buffer output. Nah, coba kita jalankan contohnya. Jadi, untuk ketika kita menuliskan kode kayak accurate file webdictionary.txt, maka output yang muncul itu bakalan kayak gini. Adalah isi dari, itu muncul isi dari file teks yang bernama webdictionary.txt ini. Kemudian fungsi read file ini berguna jika kita ingin kita lakukan itu hanyalah membuka file dan menuliskan isinya ke browser. Nah, mungkin coba kita jalankan di VS Code. Jadi ini kita copy terus masukkan ke catatan. Nah, jadi tadi file dari yang kita lihat di Wetri School tadi, kita bakal copy terus masukkan ke catatan. Nah, file yang berisi Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML, lalu ada CSS, yaitu Cascading Style Sheets, ada juga HTML, yaitu Hypertext Markup Language, lalu ada PHP, yaitu PHP Hypertext Preprocessor, ada juga SQL, yaitu Structured Query Language, SVG, itu Scalable Vector Graphics, dan juga ada XML, itu Extensible Markup Language. Jadi ini tuh adalah isi dari file yang berjudul webdictionary.txt tadi yang kita lihat di Wetri School tadi. Nah, jadi kita masukkan dulu ini ke catatan atau ke tempat lain yang biasa teman-teman pakai, yang nantinya kita setelah kita save, kita beri nama webdictionary.txt, lalu setelah itu kita akan masukkan ke dalam VS Code. Lalu kita buatkan juga codingan PHP untuk mengeksekusi isi dari file ini. Nah, untuk eksekusinya itu ada berbagai macam yang dapat kita lakukan. Misalnya yang pertama itu kita bisa membacanya atau menampilkan semua isi dari Ajax, CSS, HTML, PHP, SQL, SVG, dan XML ini. Kita bisa menampilkannya satu kali langsung ke browser dengan menggunakan eksekusi kode. Lalu ada juga kita bisa menampilkannya per karakter, kayak misalnya kita mau menampilkan
dari karakter pertama, lalu setelah dia menampilkan karakter pertama, dia lanjut ke karakter kedua, setelah dia menampilkan karakter kedua, lanjut ke tiga, setelah itu lanjut ke empat, lanjut ke lima, ke enam, dan ke tujuh, yang hasil akhirnya nanti bakal tampil semuanya. Jadi dia mengeksekusinya itu kayak per baris. Lalu ada juga kode yang dimana kita itu bisa untuk menampilkan kayak untuk kalimat pertamanya saja, baris pertamanya saja yang ingin kita tampilkan, dengan nanti juga akan dijelaskan untuk kodenya itu seperti apa. Lalu dengan file ini juga kita akan mencoba untuk menampilkannya atau menghasilkan output yang dimana dia itu menampilkan isi dari file ini per karakter. Jadi dia itu kayak muncul per huruf dalam urutan ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, mungkin nanti bisa dilihat penerapannya di menit selanjutnya. Jadi ini tuh bakal kita simpan nanti terus kita kasih judul seperti yang di sini tadi, katanya itu di bagian penanganan file ini tadi kita kasih judul webdictionary.txt. Nah, nanti kalau sudah kita bakal masukkan ini ke VS Code bergabung dengan file codingan kita untuk mengeksekusi isi dari file ini. Terus kita simpan namanya .txt. Kemudian kita masuk ke VS Code. Bentar, mending di bagian sini tuh buat dulu filenya. Nah, di sini tuh udah ada kita udah masukkan file yang berjudul webdictionary.txt tadi. Terus di sini kita masukkan kodenya tadi itu yang ini. Terus coba kita jalankan di sini.
jadi di sini itu akan tampil isi file dari webdictionary.txt tadi yang di sini. Jadi itu adalah fungsi untuk read file. Dia itu hanya untuk dia itu berguna jika yang ingin kita lakukan itu hanya untuk membuka file dan menulis isinya ke browser. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian membaca atau menutup file PHP. Nah, fungsi yang digunakan itu ada fopen. Nah, fopen ini digunakan untuk membuka file atau URL. Parameter pertama fopen ini berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Nah, tabel di bawah ini mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Itu ada R, itu read only atau hanya baca, kemudian ada R+, itu bisa baca dan tulis, ada W, itu hanya tulis saja, kemudian ada W+, itu dia juga adalah baca atau tulis. Terus kalau A itu artinya open atau write only, itu hanya bisa tulis juga. Terus A+, itu open, bisa baca dan bisa tulis. Terus ada X, dia itu hanya tulis saja, dan X+ itu dia itu baca dan tulis. Nah, kita akan menggunakan berkas teks webdictionary.txt selama pembelajaran. Nah, contoh di bawah ini membuka file webdictionary.txt dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Nah, jadi ini kita komentarkan dulu, lalu kita tuliskan lagi kode baru tersebut. Di sini terus tuliskan echo read terus yang terakhir itu kita tutup filenya. Nah, kalau udah, coba kita jalankan di sini. Nah, jadi dia tuh outputnya bakal tetap sama karena dia tuh bakal tetap menampilkan isi dari file teks yang berjudul webdictionary.txt tadi. Nah, fungsi fread dan fclose juga akan dijelaskan di bagian sini. Nah, PHP fread itu kan membaca file.
yang sedang dibuka. Nah, parameter pertama every itu berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua itu bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Kode PHP berikut itu membaca berikut atau kode PHP yang ini dia itu membaca file webdictionary.txt hingga selesai. Untuk membaca misalnya 50 byte dari file webdictionary.txt, kita gunakan kode fread myfile terus tambahkan angka 50. Terus untuk fungsi dari PHP fclose itu dia itu menutup file yang sedang terbuka. Nah, jadi sini ada tips, fclose itu merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah kita selesai menggunakannya. Kita tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Nah, fungsi fclose itu memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Contohnya tuh kayak gini. Lalu ada PHP fgets itu membaca satu baris. Fungsi fgets itu membaca satu baris dari sebuah file. Nah, contoh di bawah ini tuh menampilkan baris pertama dari file webdictionary.txt. Jadi untuk menampilkan baris pertama dari file webdictionary.txt itu gunakan kode ini. Mungkin kita akan tuliskan ulang lagi kodenya di sini untuk melihat hasilnya. Terus tambahkan titik koma, kemudian selanjutnya itu tuliskan echo fgets $myfile. Terus ada close $myfile. Jadi setiap kita gunakan fopen itu pasti kita harus menambahkan fclose juga untuk menutup filenya. Karena kalau enggak dia itu bakal memakan banyak penyimpanan banget. Nah, kalau udah coba kita run lagi. Oh wait, ada yang salah lagi. Dari 11. Oh iya. Nah, jadi dia itu munculnya itu hanya Ajax yang ini karena dia itu merupakan karena kita hanya ingin menampilkan baris pertama dari file webdictionary.txt ini. Nah, baris pertama dari file webdictionary.txt itu adalah tulisan yang ini. Kemudian setelah fungsi dipanggil, petunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Kemudian ada PHP eof, dia itu memeriksa akhir file. Fungsi eof ini memeriksa apakah akhir file atau eof itu telah tercapai. Nah, ini tuh berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Nah, contoh di bawah ini membaca file webdictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Nah, jadi kita copy aja ini.
terus kita gunakan while. Echo fget $myFile dot nah terus kita tambahkan if close lagi. Nah kalau udah kita run lagi. Nah itu dia itu melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Jadi dia membaca file web dictionary.txt itu baris demi baris hingga akhir filenya itu tercapai. Sebenarnya dia mirip kayak yang read file tadi ya, yang langsung menampilkan semua filenya. Cuma ini dia dibacanya itu baris demi baris hingga mencapai akhir file. Kemudian ada php fget, itu membaca satu karakter. Fungsi fget itu membaca satu karakter dari sebuah file. Nah contoh di bawah ini membaca file webdictionary.txt karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Ya kalau dilihat-lihat codingannya ini mirip sama yang sebelumnya. Oh iya, tapi bedanya dia, tadi kan kita gunakan S di bagian fget sini. Nah kalau misalnya kita ganti C, maka outputnya tuh udah muncul kayak per huruf gini atau per karakter sampai selesai. Nah, setelah fungsi dipanggil, petunjuk file akan berpindah ke karakter berikutnya. Ini itu tampilannya seperti ini. Lalu kita berpindah ke bagian selanjutnya. Sini ada write atau write PHP atau membuat atau menulis PHP. Nah, di pertama ini ada PHP membuat file atau fopen. Fungsi fopen ini juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, maka perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau W atau penambahan atau A. Nah, contoh di bawah ini tuh membuat file baru bernama testfile.txt. File tersebut akan dibuat di direktori yang sama dengan tempat kode PHP berada. Lalu ada izin file PHP. Nah, jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, periksa apakah kita telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. Kemudian PHP menulis ke file atau fungsi fwrite. Nah, ini tuh digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama berisi nama file yang akan ditulis dan parameter kedua itu adalah string yang akan ditulis. Nah, contoh di bawah ini itu menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama newfile.txt. Ini tuh ada $myFile sama dengan fopen, terus newfile.txt, itu W tadi apa ya? Untuk penulisan doang, jadi write only. Terus dilanjutkan dengan kode-kode yang ini. Nah, perhatikan bahwa kita menulis ke file.txt itu 2 kali. Setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string .txt yang pertama berisi John Doe dan yang kedua itu berisi Jendo.
Setelah selesai menulis, kita menutup file menggunakan fungsi fclose. Nah, jika kita membuka file newfile.txt, maka tampilannya itu akan muncul John Doe, John Doe 2 kali seperti ini. Terus di bagian PHP menimpa data yang ada. Sekarang setelah newfile.txt berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk ditulis. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Nah, pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada atau newfile.txt dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Itu kayak kita tuliskan data Mickey Mouse 2 kali. Nah, jika kita membuka file newfile.txt sekarang, baik John maupun Jane telah menghilang dan hanya data baru saja yang kita tulis yang ada, yaitu data yang baru dimasukkan di sini tadi, di mana itu tertulis Mickey Mouse. Lalu ada juga tambahkan teks PHP. Nah, kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A atau append. Mode itu menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode B itu menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Nah, pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada atau newfile.txt dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Jadi, kita buka kodenya itu untuk membuka file .txt, lalu kita masukkan teks yang ingin dimasukkan. Di sini tuh tertulis Donald Duck, lalu ada juga Goofy Goof. Nah, jika kita membuka file newfile.txt sekarang, dan kita akan melihat bahwa Donald Duck dan Goofy Goof itu ditambahkan di akhir file. Jadi tulisan Mickey Mouse-nya tadi nggak hilang. Dia menambahkan 2 baris kata lagi dengan tetap menuliskan Mickey Mouse ini yang sudah ditulis pertama tadi. Nah, itu untuk bagian-bagian di membuat atau menulis file PHP. Lalu kita berpindah ke bagian selanjutnya. Di sini tuh ada file upload atau unggahan file PHP. Nah, dengan PHP kita dapat mengunggah file ke server itu menjadi lebih mudah. Namun, kemudahan itu selalu disertai dengan bahaya, jadi selalu berhati-hatilah saat mengizinkan penggunaan file. Di bagian konfigurasi file php.ini, pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Di dalam file php.ini, kita cari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on. Lalu, selanjutnya itu kita buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Jadi, di sini tuh ada file HTML yang memungkinkan pengguna itu untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Nah, berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Nah, pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut. Yang pertama itu ada NC-type atau sama dengan multipart form data. Nah, atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file itu tidak akan berfungsi. Nah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan itu ada atribut type sama dengan file pada tag input, menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Nah, formulir di atas itu formulir itu mengirimkan data ke sebuah file bernama upload.php yang akan dibuat selanjutnya. Nah, di bagian sini kita akan membuat script PHP untuk mengunggah file. Nah, file upload.php berisi kode untuk mengunggah file. Nah, untuk penjelasan script PHP ini tuh yang pertama ada $targetdir, itu sama dengan upload untuk menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Lalu yang kedua ada $targetFile, yaitu menentukan jalur file yang akan diunggah. Terus ada $upload_awk sama dengan 1 belum digunakan atau akan digunakan nanti. Ada juga variabel $image file tab, dia itu menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Lalu selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu.
Nah, di sini ada catatan, kita perlu membuat direktori baru bernama uploads di direktori tempat file upload.php berada. File yang diunggah akan disimpan di sana. Kemudian kita akan memeriksa apakah file sudah ada. Sekarang itu kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Nah, jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan $upload_awk itu $upload_awk diatur ke 0. Kemudian ada juga batasi ukuran file. Nah, kolom input file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Sekarang, kita ingin memeriksa ukuran file. Jika file lebih besar dari 500 KB, maka pesan kesalahan itu akan ditampilkan dan $upload_awk itu diatur ke 0. Nah, selain batasi ukuran file, kita juga dapat batasi jenis filenya. Nah, kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, PNG, dan juga GIF. Semua jenis file lainnya akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur $upload_awk itu menjadi 0. Jadi kodenya itu ada di bagian sini. Lalu di sini itu script PHP unggah file lengkap. Nah, jadi file upload.php lengkapnya sekarang akan terlihat seperti ini. Jadi untuk kode yang ini tuh merupakan kode versi lengkap untuk script PHP yang dimana bagian-bagiannya tadi sudah dijelaskan masing-masing sebelumnya. Kayak kita bisa batasi jenis file, ukuran file, terus kita periksa apakah file sudah ada, lalu sebelumnya juga kita buat script untuk mengunggah file, buat formulir HTML-nya juga di awal. Nah, nanti hasil akhirnya itu bakal digabungin di sini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi di sini tuh dalam video kali ini saya tuh udah membahas dari di bagian PHP tingkat lanjut itu mulai dari penanganan file PHP tadi, yang dimana di penanganan file PHP ini kita melihat beberapa fungsi inti untuk penanganan file, lalu kita membahas secara lebih rinci lagi fungsi dari masing-masing fungsi untuk penanganan file ini, mulai dari read file, fopen, fread, fget, feof, fwrite, fclose, dan juga unlink. Untuk fungsi lebih jelasnya itu sudah kita bahas. Ini ada fungsi untuk read file, kemudian ada juga contoh codingannya, dan di bagian selanjutnya itu di bagian membuka, membaca, atau menutup file PHP itu kita belajar untuk membuka, membaca, dan menutup file PHP, di mana di sini juga ditampilkan tabel berbagai yang mencantumkan berbagai mode untuk membuka file, di mana ada R, R+, W, W+, AA+, S, dan juga X+. Jadi di sini tuh cukup penting buat diingat karena setiap mode ini punya deskripsi yang berbeda-beda. Lalu kita udah buat file yang berisi web dictionary.txt tadi, dan kita melakukan codingan juga untuk membaca filenya. Di bagian sini juga kita sudah membuat atau menuliskan file PHP, di mana kita gunakan juga fopen dan fclose. Lalu kita buat file juga selain file web dictionary.txt tadi, kita buat juga file bernama testfile.txt. Lalu kita belajar bagaimana izin file di PHP. Kita belajar juga PHP menulis ke file dengan menggunakan fungsi fwrite. Lalu ada juga contoh codingannya di bawah sini. Dan juga ingat, setiap kita menggunakan fopen, pastikan juga untuk menggunakan fclose, karena kalau enggak itu bakal makan banyak, itu enggak bakal berhenti dan bakal banyak makan penyimpanan. Lalu di sini juga ada PHP menyimpan data yang ada, juga sudah ada contoh untuk codingannya. Nah, juga kita bisa menambahkan teks PHP dengan kode yang seperti ini. Lalu di bagian unggahan file PHP. Nah, di bagian unggahan file PHP ini kita
mengkonfigurasi file PHP, lalu kita buat formulir HTML, di mana juga di sini ada beberapa aturan yang perlu diikuti untuk penulisan HTML yang di sini. Kemudian ada juga buat script untuk mengunggah file. Isi kodenya itu ada seperti ini. Lalu kita memeriksa apakah filenya sudah ada. Kita batasi ukuran file. Selain batasi ukuran file, kita juga batasi jenis file. Lalu untuk versi lengkapnya itu script PHP unggah file lengkap itu, versi lengkapnya itu adalah seperti ini. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan pada pembelajaran kali ini yang membahas PHP tingkat lanjut, mulai dari penanganan file, membuka atau membaca file PHP, membuat atau menulis file PHP, dan juga unggahan file PHP. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan saya buat pada video berikutnya. Jika sampai di sini saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.